Shalom saudara, pada kesempatan ini bersyukur sekali bisa berjumpa dengan saudara dan saya akan membagikan berkat firman Tuhan dari perenungan Injil Lukas pasalnya yang ketiga, itu ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Nah saudara, hal yang akan saya bicarakan hari ini adalah terkait dengan dampak daripada pertobatan seseorang. Di dalam bacaan ini menceritakan tentang pelayanan Yohanes Pembaptis dan dia berkhotbah di tepatnya di daerah Sungai Yordan, dan dia menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah saudara, sudah banyak orang yang membahas tentang apa itu pertobatan, apa itu lahir baru, apa itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan hari ini saya akan memfokuskan kepada dampak daripada pertobatan seseorang. Saya tidak membicarakan bagaimana bertobat, saya tidak membicarakan apa itu lahir baru, tetapi bicara tentang dampak bagi seseorang yang selama ini dia berkata bahwa dia sudah lahir baru, dia sudah terima Yesus dalam hatinya, dia sudah sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan keselamatan di dalam Kristus. Maka di sini kita menemukan satu penekanan daripada Yohanes Pembaptis. Di dalam ayat 10 dikatakan, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Lalu jawaban Yohanes di ayat 11, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Nah saudara, hal yang menarik di sini adalah Yohanes langsung menekankan bahwa pertobatanmu bukan hanya persoalan pribadimu. Artinya pertobatanmu tidak hanya berdampak pada dirimu sendiri. Pertobatanmu harus berdampak kepada lingkunganmu, berdampak kepada sesamamu. Dampak seperti apa yang dibicarakan Yohanes Pembaptis dalam bagian ini? Yang dia bicarakan adalah dampak yang terjadi karena orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat memiliki hati yang sudah baru dari Tuhan, yaitu hati yang penuh dengan kepedulian terhadap sesama. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa pada saat engkau bertobat, maka harus dirasakan oleh sekelilingmu. Siapa orang yang merasakan ini? Dikatakanlah, kalau ada yang tidak punya pakaian, kamu berbagi. Kalau ada yang tidak bisa makan karena memang sulit, tidak punya apa-apa dan tidak punya penghasilan untuk kebutuhan hidup yang paling primer, yaitu tentang makan. Dikatakan di sini, harus juga kamu berbagi kepada mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama Yohanes adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus sejak dia dari kandungan. Dia masih dalam rahim ibunya, dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita tahu bersama juga bahwa pada hari Pentakosta, maka muncullah jemaat yang pertama di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, saudara. Dan saya perhatikan bahwa ciri atau cara hidup jemaat pertama itu jemaat yang mengalami pencurahan Roh Kudus, jemaat yang mengalami pertobatan di dalam hidup mereka. Itu dikatakan di dalam ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah saudara, ada kemiripan dengan nasihat yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Lukas pasalnya yang ketiga yang tadi kita baca tadi. Yaitu apa? Orang-orang yang hidupnya telah mengalami perjumpaan dengan Kristus, yang sudah bertobat, yang sudah lahir baru, maka sekeliling orang yang ada di kehidupannya akan mengalami dampak daripada pertobatan orang itu. Dan dampak apa? Dampak kasih. Dampak daripada hati yang sudah dibarui, yaitu hati yang mengalirkan kasih ilahi, hati yang mengalirkan kepedulian terhadap sesama. Dan itu yang kita lihat di sini. Lalu kemudian yang kedua di dalam pembahasan ini, yaitu dikatakan dalam Lukas 3:12, ada juga datang pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Nah, untuk pemungut cukai ini dijawab oleh Yohanes dalam ayat 13, jangan menagih lebih daripada yang telah ditentukan bagimu. Nah, saudara perhatikan bahwa sama juga. Pada saat seorang pemungut cukai yang bertobat, maka pertobatannya harus berdampak bagi orang-orang yang terkait langsung dengan pekerjaannya. Luar biasa. Dampak apa yang orang-orang akan alami adalah
dia tidak merugikan orang-orang melalui profesi yang dia kerjakan. Nah, saudara, profesi sebagai seorang pemungut cukai di dalam konteks bacaan kita itu adalah profesi yang sangat memungkinkan sekali untuk mereka mendapatkan keuntungan yang tidak sah dari orang-orang yang ditagi pajaknya gitu ya, atau ditagi beanya. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, pada saat orang-orang ini mendengarkan khotbah Yohanes, lalu mereka kemudian digerakkan hatinya oleh Roh Kudus, dan mereka meresponi itu dengan pertobatan. Mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Penekanan dari Yohanes adalah, melalui profesimu, orang-orang harus mengalami dampaknya juga. Apa itu? Kamu tidak lagi merugikan orang, memeras orang, menarik lebih daripada apa yang sepatutnya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang kadang yang bertobat, tetapi pertobatannya belum sampai dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Pertobatannya hanya bersifat pribadi saja. Dia mengalami perubahan yang dialami sendiri, dan dalam berbagai hal dia belum menunjukkan adanya pertobatan yang sampai berdampak kepada sesama. Artinya, kalau seorang sungguh-sungguh sudah bertobat dan sudah terima Tuhan Yesus, saudara, maka apapun profesinya, di dalam profesi itu orang-orang yang terhubung dengan dia akan mengalami dampak daripada pertobatannya itu. Nah, dalam konteks ini adalah pemungut cukai tidak lagi merugikan orang dengan profesi, dengan satu peluang-peluang yang selama ini dia gunakan secara salah, dia berhenti untuk melakukan itu. Lalu kemudian orang yang ketiga, itu di dalam ayat 14 dikatakan, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Luar biasa, saudara. Ini yang ketiga. Yang ketiga di sini dibicarakan adalah sama juga, bahwa para prajurit adalah orang-orang yang memiliki satu wewenang, memiliki satu pengaruh, karena mereka punya alat, punya senjata, mereka punya seragam yang orang tahu dan orang takuti dengan seragam itu. Dan kita tahu bersama bahwa tidak sedikit orang yang berseragam, tidak sedikit orang yang menggunakan seragamnya untuk memeras orang lain melalui pekerjaannya, melalui profesinya itu. Dan saudara yang kasih Tuhan, orang yang bertobat datang kepada Tuhan, dia harus mengingat pesan ini, bahwa kalau kamu sebagai prajurit, dikatakan di sini, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa orang di sekitar kehidupannya harus mengalami dampak daripada pertobatan itu, harus juga merasakan ya bahwa betul-betul kehadiran prajurit adalah untuk memberikan rasa aman. Kehadiran orang-orang ini sesuai dengan seragam yang dia miliki adalah menjadi seorang pengayom dalam masyarakat. Orang mengalami satu ketenangan ketika orang-orang dalam profesi seperti prajurit ini hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Bukan mendatangkan intimidasi, bukan mendatangkan tekanan yang padahal mereka tidak salah, saudara. Nah, hal yang penting di sini yang kita tangkap dari pelajaran firman Tuhan hari ini adalah bicara tentang dampak di sekeliling kehidupan orang yang sudah bertobat. Ketika saya sudah bertobat, saya sudah sungguh-sungguh lahir baru, saya sudah terima Yesus dalam hidup saya, maka orang-orang di sekeliling saya harus merasakan pertobatan saya itu. Ada perubahan hidup saya yang harus orang rasakan, dan itu jadi dampak besar dan jadi berkat besar bagi sesama. Entah itu saya kepala keluarga, entah itu saya seorang pelayan Tuhan, entah saya seorang guru, entah saya seorang pedagang, entah saya yang berkecimpung dalam dunia militer, atau saya bekerja di bidang apa saja, maka sekeliling hidup saya harus merasakan dampak daripada pertobatan yang saya sudah rasakan. Nah, saudara, berapa banyak dari kita yang ketika ditanyakan apa kau sudah terima Tuhan secara pribadi, dia katakan dia bahkan sampai ingat tanggalnya, kapan, bulannya, tahunnya dicatat, dan mungkin ada yang merayakan ulang tahun untuk lahir barunya. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu bukan berarti tidak penting, tetapi yang paling penting daripada sebuah kelahiran baru kita, dari pertobatan kita adalah di mana hidup kita sudah menjadi berkat, sudah berdampak, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.
Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan perenungan saat ini, dan mari kita bersama-sama memberi dampak yang baik, dan biarlah orang-orang di sekitar hidup kita, keluarga kita, teman-teman sekerja kita, orang-orang segereja kita, orang-orang di lingkungan kita, orang-orang yang kita temui, orang-orang yang oleh pekerjaan kita selalu berhubungan dengan mereka, mereka akan melihat satu buah daripada pertobatan yang bawa dampak besar bagi hidup mereka, sehingga Allah dimuliakan lewat hidup kita. Haleluya. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kebenaran firman hari ini.